kami. Sukses itu bukan satu titik, tetapi sukses itu adalah satu proses. Sukses itu adalah satu proses menjadi lebih baik. Nah, pentahapan sampai nanti dapat ujungnya. Di mana ujung sukses itu? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa bisa selamat dari siksa neraka, kemudian kita masuk ke ridho Allah sampai di surga, itu adalah sukses yang ultimate. Itu sukses. Siapa insan yang paling sukses di dunia? Yang banyak bersyukur. Jawabannya Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang akan saya coba bahas. Nah, ternyata Rasulullah SAW ini adalah contoh teladan untuk sukses, contoh teladan untuk jadi kaya, dan contoh teladan untuk bahagia di dunia wal akhirah. Nah, kita kadang-kadang suka salah cari contoh. Oke, nah contoh terbaik adalah dari baginda Rasulullah SAW. Karena dunia ini sedang dalam krisis, apalagi di Indonesia. Krisisnya itu banyak. Ada krisis moral, krisis spiritual, ada pengangguran, ada narkoba, ada kecurangan pemilu, ada korupsi di sana sini. Masya Allah, ini banyak banget kita ini. Terakhir ini bagian yang harus saya tuntaskan supaya Bapak Ibu bisa apresiasi tentang tentang bisnis Rasul, karena waktu kita tidak banyak. Oke. Nah, Pak, gimana sih Rasul itu dagangnya? Ini bagian yang terakhir. Rasul itu dagangnya luar biasa. Ini coba dilihat ya, ini Jazirah Arabia. Rasul itu dagang dari Mekah, nanti yang tanda-tanda panah sampai ke Ula, sampai ke Tabuk, sampai ke Aqabah, sampai ke Gaza. Jadi Rasulullah SAW itu dagangnya sampai ke Palestina, sampai ke kota Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allah berikanlah kemudahan, kuatkanlah saudara kami di Gaza. Nah, Rasul sudah sampai ke Gaza. Kenapa ke Gaza? Karena Gaza itu berbatasan dengan Laut Mediterania, di atasnya ada Turki. Dari Turki nyambung ke Eropa. Rasulullah SAW juga dari Mekah sampaikan ke Madinah, naik ke atas, ini ke daerah Bursa dekat ke Damaskus. Rasulullah SAW juga jalur kanannya sampai ke dekat ke Babilonia atau Al-Hirah di Irak. Ini Masya Allah jaraknya ada 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 kilo. Jadi Nabi kita itu dagangnya kurang lebih sekitar 1200 kilo dari rumah. Nah, sekarang bandingkan dengan kita. Kalau ada anak buah Bapak yang disuruh pemasaran ke Bekasi udah males, ke Bandung nggak semangat, kamu pergi ke Kalimantan nemblek. Itu tidak sah ngaku-ngaku jadi umat Rasul. Kenapa? Rasul kita itu tanpa pesawat, tanpa kereta api, tanpa kapal api, tanpa AC, jualannya 1200 km. Nah, coba dilihat ini, zaman baheula itu belum ada mobil. Gimana ngangkut barangnya? Pakai onta. Ibu-ibu, jikalau saya minta dari sini ke Surabaya, bekal bawa makanannya sendiri, nggak ada warung Padang, nggak ada GoFood, itu berapa koper? Ibu sebulan itu mungkin 6-7 koper, bawa beras, bawa lauk segala macam, bisa 6-7 koper. Itu baru bekalnya. Nah, jika dari Mekah sampaikan ke Damaskus, itu bekalnya berapa banyak? Jadi mungkin bisa 6-7 onta, itu baru bekalnya. Nah, kalau bekalnya aja sudah 6-7 onta, berapa banyak harus dibawanya supaya break even, supaya untung. Nah, jadi dagang Rasul itu cirinya itu 3. Satu jauh, 1200 km. Yang kedua lama, karena jalan kaki dari Mekah sampai ke Damaskus, dari Mekah sampai ke Gaza
dari Mekah sampaikan ke dekat Babylon itu makan jalan 1 bulan. Di sananya sebulan, baliknya lagi sebulan, jadi 3 bulan. Jadi Rasul itu jauh bisnisnya. Yang kedua lama. Nah karena jauh dan lama bisnisnya kudu. Saya ulangi ya, Rasul kita itu bisnisnya jauh. Yang kedua lama. Karena jauh dan lama jadi bisnisnya kudu. Nah jadi yang disebut dengan bisnis sunnah itu bukan jualan minyak wangi depan masjid. Boleh, tapi kudu 1 kontainer. Jualan sunnah itu bukan jualan siwak di emperan musola. Boleh, tapi kudu 5 kontainer. Jadi jualan Rasul itu adalah besar. Karena kalau tidak besar nggak nutup biayanya. Nah disinilah Rasulullah SAW menjadi konsolidator. Beliau itu ada satu perjalanan ke beberapa pasar. Ini lihat pasar-pasarnya. Lihat pasar-pasarnya. Ada yang ada di Al-Ula, ada yang di Hiro, ada di Musakhar, ada Al-Ukaz. Ini pasar-pasar regional yang didatangi sama Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasul itu saya mau ke Damaskus, ada sekian pasar yang saya jalanin. Siapa yang mau ikut nitip barang ke saya? Siapa yang mau ikut nitip uang ke saya? Rasul sebagai mudharib namanya, yang investor sebagai sahibul mal. Rasul sebagai apa, Bu? Mudharib. Bapak-bapak, Rasul investor sebagai apa? Sahibul mal. Nah, banyak yang nitip ke dia. Di antaranya namanya Khadijah binti Khuwailid. Tapi bukan satu-satunya, banyak lagi yang lain. Nah, Rasul itu dagang gimana? Caranya begini. Ini supaya dapat gambaran. Beli barang di Tanah Abang, ya, dibawa ke Bandung, dijual di Bandung, habis. Beli barang Bandung, jalan ke Tasikmalaya, dijual di Tasik. Beli barang Tasik, berangkat ke Cilacap, dijual di Cilacap. Beli barang Cilacap, jalan ke Pekalongan. Dijual di Pekalongan, beli barang Pekalongan, dijual di Semarang. Beli barang Semarang, jual di Cirebon. Beli barang Cirebon, jual lagi di Jakarta Timur sini. Masya Allah. Itulah. Jadi Khadijah itu terkejut. Kenapa untungnya banyak banget? Karena Rasulullah SAW dari komoditas ke uang ke komoditas itu cepat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul itu jadi nabinya berapa lama? 23 Dari umur berapa? 40 sampai 63. Jadi berapa tahun tuh? 3. Dagangnya berapa lama? 20. Dari umur 8 sampai. Oke, di sini ada hikmah yang luar biasa. Rasul jadi nabi itu cuma 23 tahun, dari 40 ke 63. Rasul dagang Sampai umur 40. dari 12 sampai ke dekat 40. Berapa tuh? 27, 28 tahun, 27 tahun. Jadi pengusahanya 27 tahun. Jadi nabinya 23. Apa ini tandanya? Usaha dulu ya. Harus jadi pengusaha dulu baru jadi kiai. Harus matang dulu secara ekonomi, insya Allah dakwahnya akan lancar. Ini juga adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Rasul itu harus menguasai regional dahulu, bertemu dengan orang banyak, berinteraksi secara bisnis, tahu bagaimana perangai orang, tahu vendor, tahu komoditas, tahu pasar-pasar, baru dikasih amanah jadi nubuwah. Masya Allah. Nah, kalau seandainya Rasul kita ini sedemikian hebatnya, adalah kewajiban bagi kita umatnya untuk meniru. Dan insya Allah ketika kita mengikutinya, berkata dengan jujur, berinteraksi dengan eye contact, menjadi pendengar yang baik, memberikan janji kemudian ditepati, kemudian juga jikalau meminjam dikembalikan sebelum waktunya, jikalau mengembalikan dilebihkan, insya Allah pasti sukses. Nah, mudah-mudahan kita yang jadi pengikutnya diberikan kemampuan untuk mengikuti sunnah beliau, dan insya Allah kita akan menjadi sukses, kaya dan bahagia. Bahagia terakhir adalah satu kondisi di mana kita bisa mensyukuri apa yang kita dapatkan dan kita bersabar
dan terus berjuang dengan apa yang belum kita dapatkan. Oke, di akhir saya ingin berikan ini. Tadi ada Bapak Ibu melihat beberapa buku saya. Nah, ini saya ingin kasih hadiah satu buah buku ke panitia. Nanti yang mau baca silahkan pinjam. Tapi jika semuanya pinjam kan habis saya. Ini ada buku namanya Muhammad SAW Super Leader Super Manager. Saya titipkan di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kalau mau cari time management, jangan kemana-mana, ke Rasul aja. Kalau mau cari cara berdagang yang baik, jangan kemana-mana, ke Rasul aja. Mengembangkan potensi diri, ke Rasul aja. Cara untuk proses pendidikan, ke Rasul aja. Nah, orang lain itu mengambil dari Nabi besar Muhammad SAW dengan sangat luar biasa. Saya sudah mengembangkannya, ada kurang lebih sekitar 8 jilid kali 300 halaman. Kemudian juga ada sifat siddiq, amanah, fatonah, tablik, kurang lebih sekitar 1000 halaman. Nah, mudah-mudahan dengan kita semakin dekat kepada Rasul, kita dapat janji Allah seperti dalam surat Ahzab 70 dan 71. Kita akan termasuk orang yang sukses. Oke, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mengikuti Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sukses yang sesukses-suksesnya. Bapak Ibu, nanti